Nama saya Arman. Saya baru pindah ke rumah kontrakan. Sendirian. Rumahnya kecil, tapi cukup nyaman. Di belakang rumah ada satu kamar kosong. Pemilik rumah bilang, kalau mau pakai silahkan, tapi jangan ganggu cermin. Saya pikir, cermin doang, kenapa harus takut? Cermin itu besar, model lama, bingkai kayu ukir, kacanya agak gelap, tapi masih bisa buat ngaca. Saya taruh kursi kecil di depannya, buat duduk sambil nyisir rambut. Soalnya saya suka rapi. Setiap pagi, saya duduk di situ, sikat rambut pelan-pelan, kadang sambil nyanyi. Tapi hari keempat, saya sadar sesuatu. Waktu saya lagi nyisir, saya lihat bayangan lain di pojok cermin. Kayak ada rambut panjang. Padahal saya sendirian. Saya tengok ke belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi di cermin, bayangan itu masih ada. Saya berdiri. Bayangan itu hilang. Saya duduk lagi, muncul lagi. Saya merinding, tapi saya pura-pura gak lihat. Saya terusin nyisir sambil baca doa dalam hati. Besoknya saya coba lagi. Pagi-pagi saya duduk depan cermin. Kali ini saya perhatiin betul-betul. Dan saya lihat jelas. Ada perempuan, rambut panjang, pakai baju putih. Dia berdiri di belakang saya. Tapi waktu saya noleh, gak ada siapa-siapa. Saya langsung berdiri, tutup cermin pakai kain, dan keluar kamar. Malamnya, saya kebangun. Dengar suara. Seret, seret. Kayak kursi digeser pelan. Saya keluar kamar. Lampu mati. Tapi dari cahaya bulan, saya lihat kursi itu udah di depan cermin lagi. Dan di kursi itu ada perempuan duduk. Punggungnya menghadap saya. Rambutnya panjang banget. Dia diam aja, gak gerak. Saya panggil, halo? Dia gak jawab. Tapi pelan-pelan dia angkat tangan, pegang sisir, dan mulai nyisir rambutnya sendiri. Saya mundur, langkah demi langkah. Tapi lantai belakang rumah itu bunyi. Krek, krek. Dia berhenti nyisir, tapi gak noleh. Tangan dia turun pelan-pelan. Lalu dia berdiri. Saya langsung lari, masuk kamar, kunci pintu, baca doa sampai ketiduran. Besoknya, saya tanya ke tetangga. Mereka bilang, dulu ada penyewa perempuan, cantik, tapi pendiam. Suka duduk depan cermin, nyisir rambut berjam-jam. Kadang malam-malam pun dia duduk di situ, sendirian, senyum-senyum sendiri. Satu malam, dia hilang. Gak ninggalin apa-apa, cuma sisir dan cermin itu. Saya makin gak tenang. Saya mau pindah, tapi kontrak belum habis. Malam berikutnya, saya mimpi. Dalam mimpi itu, saya duduk depan cermin. Tapi saya gak bisa gerak. Tangan saya kaku. Mata saya ngelihat ke depan. Dan di cermin, perempuan itu berdiri di belakang saya. Dia senyum, lalu bisik, sekarang giliran kamu yang duduk. Saya kebangun, napas ngos-ngosan, keringat dingin. Saya keluar kamar. Cermin itu retak sedikit. Dan di lantainya ada sisir. Sisir perempuan.
tapi basah, kayak abis dicuci darah. Saya langsung kemas barang, telepon teman, minta dijemput. Saya nggak kuat lagi. Sebelum pergi, saya tutup kamar belakang. Tapi pas saya balik badan, saya dengar suara. Tok, tok, tok. Dari dalam. Saya lari, nggak lihat belakang. Sampai sekarang, saya nggak tahu siapa perempuan itu. Tapi saya tahu satu hal. Kalau kamu duduk depan cermin dan kamu lihat ada orang lain di belakangmu, jangan noleh, jangan gerak. Karena kalau dia noleh duluan, kamu yang bakal duduk di situ selamanya.